Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, semakin banyak warga Pakistan beralih ke listrik tenaga surya dengan memasang panel surya di atap rumah mereka. Peralihan energi ini semakin terjangkau bagi konsumen, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayub di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis. Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by much lesser number of users who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे-जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो एवरीबडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें। और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push and the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए, जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, konflik Suriah telah berlangsung selama 11 tahun dan membawa kekacauan di seluruh negara itu. Namun ada satu elemen unik yang aneh, yakni membanjirnya produk palsu dari berbagai merek terkenal dunia. Restoran KFC ini tampak mirip restoran waralaba dari jaringan makanan cepat saji Amerika, kecuali yang satu ini terletak di Suriah. Lokasinya yang berada di negara yang sedang dilanda perang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian cabang dari merek terkenal dunia ini. VOA menghubungi pemilik gerai di kota Kamishli di Suriah Timur Laut, dan menurutnya ia memegang lisensi dari perusahaan KFC. Namun dalam sebuah email tanggapan kepada VOA, juru bicara KFC menegaskan perusahaan itu tidak memiliki mitra waralaba resmi di Suriah. Oleh karenanya, itu bukan restoran KFC yang sah. Cabang KFC terakhir di Suriah dilaporkan ditutup tahun 2013 setelah pecahnya perang saudara di negara itu. Sejak itu, tidak ada lagi cabang perusahaan Amerika atau Barat yang resmi berada di Suriah akibat sanksi dari Amerika Serikat dan Barat terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad.
Namun nama-nama toko merek terkenal ada di mana-mana. Hanya saja mereka menjual produk palsu seperti ini yang bisa terlihat di banyak pasar di Suriah Timur Laut. Wilayah ini kini berada di bawah kendali pasukan Kurdi yang didukung Amerika dan menurut pemerintah setempat, mereka sedang menyusun undang-undang untuk melindungi merek dagang. كتيا أودي بازرگانی راستی الجم خو وک تاجر به ناوی شرکه به جوار وک مافت پاریزن و ناوی في الشركة على ماوي تجاري منادن شركة عقدن اللي مخابن حتى انها قانون التجاري الفيدا تشينابونه قانون الشركة. Meskipun merek seperti KFC mungkin tidak bersedia mengambil langkah hukum terhadap toko-toko palsu itu, menurut para pengacara, masalah ini perlu diselesaikan karena konsumenlah yang dirugikan, yakni mereka mendapatkan produk berkualitas rendah dan dalam banyak kasus juga harus membayar lebih mahal. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ketergantungan pada energi berbasis batubara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan yang terpapar polusi udara. Kelompok advokasi mendesak pemerintah Zimbabwe memeriksa kesehatan warga dan merelokasi mereka. Sementara pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya. Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Hwange yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumoconiosis, tapi hanya bagi karyawannya. Pneumoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Hwange dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SESA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Hwange Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Hwange is the Ingakula community especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar, of using solar here in Hwange. Pihak SESA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang berpohonan rimbun dan berpegunungan banyak didatangi oleh wisatawan pada musim gugur. Pengunjung khusus datang untuk melihat pertumbuhan warga ataupun warna dedaunan dan kehadiran mereka membawa berkah bagi warga lokal sekitar. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Ini juga saatnya dedaunan berubah kuning, merah, dan warna mencolok lainnya. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England.
mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually. And we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. Modus transportasi favorit adalah jalur darat. We drove through Vermont and the leaves were very pretty on the mountains because the sun was out yesterday, and so that makes them pop more, the color pop more. And we're spending 3 days in New Hampshire in this area, and move on to Maine for 3 nights. Sebagian turis juga datang menggunakan kereta. We enjoy that. We've come out here before and went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. It is beautiful. It's we don't have that in Iowa. Orang yang memburu lokasi ideal untuk melihat pohon dengan warna-warni musim gugur mendapat julukan leaf peeper alias pengintip daun. Leaf peeping is one of the most accessible tourism things that you can do. You don't have to have the athleticism to be a hiker. You don't have to have the money to own a boat or any other type of equipment. You just need to be able to get in a vehicle or on a bus or a van and be able to head north. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Peneliti dari Appalachian State University memperkirakan kegiatan wisata untuk menyaksikan perubahan warna daun pada musim gugur mendatangkan pemasukan sekitar $30 miliar setiap tahunnya, terkonsentrasi di 24 negara bagian yang memiliki destinasi favorit untuk kegiatan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa, sebuah perusahaan daur ulang yang dipimpin seorang perempuan di kota Goma, Republik Demokratik Kongo, membantu memerangi polusi sampah plastik. Perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari jutaan pengungsi domestik di negara itu. Irene Maroi adalah manajer di Resilience for Development Group atau RDG, sebuah bisnis milik perempuan yang mengubah sampah plastik menjadi bata pengerasan jalan yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berpusat di Goma di Republik Demokratik Kongo ini menyediakan lapangan kerja bagi orang yang mengungsi akibat perang selama bertahun-tahun. Menurut Irene, fokusnya adalah para pengungsi internal, dengan harapan bisa mencegah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata. Ici à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer. Et du coup, avec les problèmes de l'insécurité, lorsqu'il y avait commencé l'émigration des gens, je me suis dit que je dois maintenant récupérer certaines de ces femmes déplacées. Nous les rachetons les déchets qui sont collectés et elles ont quelque chose. Et grâce à ce travail, ces femmes parviennent à faire survivre leur famille. Menurut data PBB, hingga April tahun 2024, ada sekitar 6,8 juta pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo. Ayah dari 7 anak ini adalah salah satunya. Ia menyatakan bersyukur atas pekerjaannya di RDG. Mungu amenisaidia, nimepata Mama Irene. Mama Irene amenifundisha kazi ya kutengeneza pave plastiki. Na pave plastiki, Mungu amenibariki, ninakuwa napata ile yangu ya le 15, ya le 30, inanisaidia. Kama siyapata msaada ya PAM, inanisaidia kulisha jamaa yangu mpaka vile. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Selama hampir 3 tahun, balok beton yang diproduksi oleh RDG telah membantu membuat kota Goma menjadi lebih bersih. Dan juga sudah dipasang di lahan-lahan pribadi menurut salah seorang pelanggan. Nilipenda hii pave paske kwanza ni made ya kwetu. Ni made ya kwetu, nilipenda nipime kwanza kama ni pave ya namna gani. Na
inatupermettre kumaliza buchafu mwingine, paske ni mapave inatengenezewa na madeshe ile mambalage machupa inaletaka buchafu mwingine. Me sa mtu anakamata ile conception ya kutumika ndani pave inatusaidia aussi kurendre ville iko propre. Ni pave za bien kabisa. Menurut tim Airin, mereka mendaur ulang sekitar 10 ton plastik setiap bulannya di Goma. Ia mengatakan ia mencapai 2 tujuan, yakni memerangi sampah plastik dan membantu orang yang mengungsi akibat perang menjadi lebih mandiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC kembali membuka pintu bagi warga Amerika Serikat memakai event Halloween yang merupakan tradisi di Amerika Serikat. KBRI memperkenalkan berbagai produk Indonesia, dari cemilan untuk trick or treat hingga film horor Indonesia. It looks so cool. It's like, oh my gosh, and the decorations, it's so cool. Like the webbing. staircase is gorgeous. Yes, and the paintings, oh my gosh, it's so cool. Yeah. It's like a really cool place because Super like cool. there's a lot of like open places where things could like, it's like kind of scary and stuff like that. I feel like old buildings have like a reputation of being haunted. Warga Amerika dengan berbagai kostum datang dan menikmati dekorasi Halloween sambil mempelajari sedikit sejarah Walls McLean House yang berusia lebih dari 100 tahun. For me, I felt very welcome, and it's a very rare opportunity for one to be able to visit an embassy that's not of my country. So I'm glad that you're putting an effort into organizing all of this. Pengunjung diajak mencicipi produk panganan kecil Indonesia yang bisa dibeli di berbagai jaringan supermarket di Washington DC dan di berbagai negara bagian. Kita menyajikan kopi, hot chocolate, wedang jahe, kita juga ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, tapi kita juga ada produk-produk Indonesia kemasan yang memang sudah ada di pasar US. Jadi kita di sini juga kasih info di mana mereka bisa cari produk itu. Ada yang dijual di marketplace, ada juga di mainstream supermarket juga udah ada, dan juga Asian supermarket. Untuk produk makanan dan minuman itu sebetulnya peluangnya sangat besar. Cuman memang kita perlu terus menggaungkan lagi ya nama Indonesia, produk-produk Indonesia, karena memang kita masih harus bersaing nih dengan banyak negara kompetitor kita. Jadi ini salah satu cara yang harus kita lakukan, selain mungkin promosi yang dalam bentuk yang besar ya, expo, tapi promosi yang sifatnya community seperti Halloween ini gitu. Karena mereka kan familiar ya dengan culture Halloween. Jadi kita pengen coba produk-produk Indonesia ini di-blend dengan culture mereka. Jadi mudah-mudahan bisa lebih diterima produk-produk Indonesia. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. All I know is that it's super cool in here, And we know it was owned by awesome. someone with a diamond, Hope Diamond. Yeah, someone has Hope Diamonds. Whose name was Walsh. And they thought it was haunted, and that's why Indonesia could get it for a sale. For a Yeah. And Yeah. it's so cool. And they're going to renovate it, though, for the next 3 years. And they have great, like, little cultural candies, and obviously the tours. Yes. It's so pretty. It's so pretty. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk menikmati gedung KBRI sebelum ditutup untuk renovasi yang rencananya akan memakan waktu beberapa tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Aryatno Budianto, dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, tingginya harga menjadi perhatian banyak warga Amerika Serikat. Bahkan di saat laju inflasi telah jauh melemah dari puncaknya, bagi sebagian warga di Amerika Serikat, peningkatan harga memaksa mereka untuk berhemat ataupun bahkan mencari bantuan pangan. Di dekat Allentown, sebuah kota relatif kecil di negara bagian Pennsylvania, pengelola lembaga bantuan pangan mencermati peningkatan jumlah pemohon bantuan sejak meningkatnya laju inflasi di Amerika Serikat.
We have different types of people coming in to use our food pantry especially. And it's people who have homes, people who have families, people who have incomes, but just can't afford to go to the grocery store as many times as they used to. So they supplement that by coming to our food pantry. Laju inflasi di Amerika telah melemah ke kisaran 2% berdasarkan indikator-indikator utama seperti indeks harga konsumen dan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi. Tapi lagi yang terjadi bukan deflasi atau penurunan harga, melainkan perlambatan laju inflasi saja. The percentage over every single month, like month by month, that percentage is slowing down, but we would have to return to a lower cost of living, which we're not doing. So a slowdown inflation is still an increasing rate of the cost of living. Tak hanya warga menengah ke bawah yang tertekan inflasi. Konsumen yang berbelanja di jaringan supermarket dengan pangsa pasar menengah ke atas pun ikut harus berhemat. Occasionally I stay away from certain things or I wait till they go on sale. But I do shop at various stores. I go to this store for specific things. Then I go to other stores for the other things. We choose to eat at home now. It doesn't change our day-to-day when we go out to get our groceries. But we are shocked by the prices. Tingginya harga kebutuhan sehari-hari membuat warga mengutamakan kebutuhan primer. Penyelenggara kebutuhan lain seperti hiburan akhirnya ikut tertekan. You know, inflation is always going to be with us. It's just what is the rate of inflation? If it's below 2%, that tends to be manageable, and that's what the rate of inflation was before we hit these highs. So you're always going to be, what you are doing today is always going to cost more a year from now if you do the same thing. So inflation is always going to be with us, but I look forward to a return to a bit more normalcy where inflation means that, okay, some expenses will increase but modestly next year. Others may stay flat for a few years. Rumah konser di Allentown akhirnya menawarkan beberapa diskon dan paket hemat. Meski direktur eksekutifnya menyadari, konsumen masih saja akan mengutamakan kebutuhan primer. Inflasi di Amerika Serikat sempat memuncak melampaui 9% pada 2022, membuat Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 kali. Dan baru pada September kemarin mulai menurunkan suku bunga acuan karena yakin bahwa inflasi telah terkendali. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.